Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nisrina Nabila. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hadis makbul dan contoh-contohnya. Selamat menyimak. Poin pembahasan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, definisi hadis makbul, syarat-syarat hadis makbul, dan pembagian hadis makbul. Tahukah kamu apa itu hadis makbul? Secara terminologis, hadis makbul didefinisikan dengan hadis yang telah sempurna seluruh syarat penerimaannya. Begitu pula menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasanya hadis yang ditunjuk oleh suatu keterangan atau dalil yang menguatkan ketetapannya. Dapat disimpulkan bahwa hadis makbul ialah hadis yang dapat diterima sebagai hujjah atau dalil serta dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Kemudian, apa saja syarat-syarat hadis makbul? Syarat pertama berkaitan dengan sanadnya, yang mana harus saling bersambung masing-masing sanad, yang mana harus adil dan dobit, serta tidak ada ilat yang mencacatkannya. Yang kedua berkaitan dengan matanya, maka tidak boleh ada kejanggalan atau syuzuz dalam matanya. Apa saja pembagian hadis makbul dan contoh-contohnya? Pada garis besarnya, hadis makbul dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama, dari implementasinya, yang kedua, dari kualitasnya. Dari sudut implementasinya, hadis makbul terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma'mul bih, yang dapat diamalkan. Yang kedua, ghairu ma'mul bih, yang tidak dapat diamalkan. Adapun dalam kategori hadis yang ma'mul bih atau yang dapat diamalkan ada 4. Yang pertama, hadis muhkam, hadis mukhtalif, hadis nasikh, dan juga hadis rajih. Dalam bahasa, hadis muhkam adalah dikokohkan atau yang diteguhkan, yang dimana hadis-hadis tersebut tidak ada saingan yang dapat mempengaruhi artinya. Dikatakan hadis muhkam karena dapat dipakai sebagai hukum lantaran dapat diamalkan secara pasti tanpa syubhat sedikit. Adapun contoh hadis muhkam ialah dalam hadis Bukhari nomor 5560 yang berbunyi haddatsana Abdullah bin Yusuf haddatsana Zaitun qala haddatsani Sa'id al-Maqburi an Abi Shuraih al-Adawi qala sami'at udhunaya wa absarat 'aynaya hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, yang dimana artinya saya telah mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sabdanya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Kategori yang kedua ma'mul bih ialah mukhtalif, ialah dua buah hadis sahih atau lebih yang dari sudut zahirnya mengandung pengertian yang bertentangan, akan tetapi dapat dikompromikan dan dipakai keduanya. Contohnya, la adwa wa la tiratul fil Islam, tak ada penularan dan tak ada pengambilan sil dalam Islam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Jubair. Hadis yang kedua, farram min majdhumi firarak minal asadi, larilah dari orang-orang yang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dari kedua hadis tersebut nampaknya ada pertentangan. Yang pertama, tak ada penularan. Yang kedua, adanya penularan. Untuk menghilangkan pertentangan itu, hendaklah kita tetapkan maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dua hadis tersebut. Yang pertama, meniadakan penularan ialah menetapkan bahwa penyakit itu tak ada berpindah dengan dirinya sendiri, dia berpindah dengan qadar dan iradat Allah. Dan hadis kedua maksudnya ialah menerangkan bahwa salah satu dari sebab timbulnya penyakit ialah bercampur baur dengan orang yang berpenyakit. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menghindarkan diri dari sebab itu agar tidak berpenyakit.
Kategori ketiga dari ma'mul bih ialah hadis rojih, yaitu sebuah hadis yang terkuat di antara dua hadis yang berlawanan maksudnya. Ada dua hadis contoh dari hadis rojih. Yang pertama dari hadis Ibnu Abbas yang berbunyi, Haddatsana Abu Mughirah Abdul Quddus Ibnu Hajjaj, Haddatsana Auza'i, Haddatsani Atha' bin Abi Rabah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Yang kedua dari hadis Abi Rafi yang berbunyi, Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Hadis pertama dari Ibnu Abbas menerangkan bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Sedangkan hadis kedua dari Abi Rafi menerangkan bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Pada jumhur ulama mengunggulkan hadis yang kedua, yaitu hadis Abi Rafi. Karena yang pertama ia menceritakan langsung ialah Maimunah. Yang kedua, Abi Rafi ialah salah satu utusan antara keduanya, yaitu Maimunah dan Rasulullah saat menikah. Salah satu metode tarjih antara dua hadis yang saling kontradiksi ialah mengunggulkan yang diriwayatkan oleh tokoh cerita atau dalam istilah mustalah hadis, shahibul waqi'ah. Kategori keempat dari hadis ma'mul bih ialah hadis nasikh, yang mana hadis yang menasahkan atau menghapus ketentuan hadis yang datang terdahulu. Adapun contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakulanna ahadukum min nuskihi ba'da thalath. Hadis yang kedua, nahaitukum 'anil hurumi adhahi illa takulaha ba'da thalath fakulu ghafi'u biha fi isfarikum. Bahwasanya hadis pertama menerangkan akan larangan makanan daging kurban yang sudah 3 hari. Sedangkan hadis kedua memperbolehkan makan makanan daging kurban sesudah 3 hari. Sehingga yang dimaksud di sini ialah hadis pertama dinamakan mansukh, artinya yang dihapuskan karena hukum ada padanya sudah tidak terpakai lagi. Sedangkan hadis kedua disebut nasikh, yang menghapuskan hukum yang ada pada hadis yang pertama, sehingga hukum makan daging kurban setelah 3 hari adalah diperbolehkan atau mubah. Adapun pembagian hadis maqbul dari segi implementasi yang termasuk kategori ghairu ma'mul bih yang tidak dapat diamalkan ada 4. Yang pertama, mutasyabih, marjuh, mansukh, wa mutawaqqif fih. Salah satu kategori ghairu ma'mul bih atau yang tidak dapat diamalkan ialah mutasyabih. Artinya, hadis yang memberikan pengertian yang tidak jelas atau samar atau sukar dipahami. Adapun contohnya, innahu la yughanu ala qalbi wa inni li astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya tertutup hatiku dan aku akan meminta maaf kepada Allah dalam sehari 100 kali. Adapun ketentuan hadis mutasyabih ini ialah harus diimankan adanya tetapi tidak boleh diamalkan. Kategori kedua dari ghairu ma'mul bih ialah marjuh. Adapun marjuh ialah hadis yang kehujahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat. Berikut contoh menterjih dari sisi cara penerimaan hadis. Misalnya, lebih menguatkan hadis yang diterima langsung dari Nabi atau dari istri-istri Nabi yang mengalami pengalaman langsung bersama Rasul daripada hadis yang hanya didapati dalam tulisan atau bukan pihak pertama yang mengalaminya. Adapun contohnya, dari hadis Aisyah dan Ummu Salamah yang ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasumu. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW pada suatu pagi junub karena bersetubuh, kemudian beliau mandi dan terus berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berlawanan isinya dengan hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, apabila diserukan panggilan untuk sholat subuh dan salah seorang dari kamu junub, maka ia jangan berpuasa di siang hari. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Haddatsana Ali bin Asim an Khalid an Abi Kilabah an Abdurrahman ibn Khattab qala kana Abu Hurairah yaqulu man asbaha junuban fala shauma lahu. Hadis pertama lebih dimenangkan atau ditarjihkan atau rojih atas hadis kedua sebab Aisyah dan Ummu Salamah lebih mengetahui perihal junub.
dibanding dengan Abu Hurairah, dan juga perawi salah satu dari dua hadis termasuk istri-istri Rasul, maka ia didahulukan atau dikuatkan dari yang lain dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan atau hubungan suami istri. Kategori ketiga dari hadis ghairu ma'mul bih ialah mansukh. Mansukh adalah hadis yang datang terdahulu yang ketentuan hukumnya telah dinasahkan atau dihapuskan oleh yang datang setelahnya. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi anna Rasulullahi la'ana zairatil kubur. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, zaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abaka man hawlahu faqala ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa udhina li fazuru qabra fa innaha tudzakkirul maut. Dari kedua hadis di atas, bahwasanya hadis pertama adalah hadis yang mansukh. Sebab para ulama ahli hadis berpendapat bahwa larangan ziarah bagi perempuan itu sebelum adanya rukhsah atau kemudahan atau kebolehan untuk melakukan ziarah kubur. Setelah Rasulullah memperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur, maka kebolehan itu berlaku secara umum bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana ulama ada yang memandang makruh ziarah kubur bagi perempuan, dan mereka berkata bahwa kebolehan itu bagi kaum laki-laki bukan bagi kaum perempuan. Sebagaimana mereka berkata bahwa kemakruhan ziarah kubur bagi perempuan itu disebabkan karena mereka kurang sabar dan banyak kegelisahan. Kategori keempat dari hadis ghairu ma'mul bih ialah mutawaqquf fih. Adapun mutawaqquf fih adalah hadis yang kehujahannya ditangguhkan karena pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya yang belum dapat diselesaikan. Contoh tentang bacaan di dalam sholat yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud yang berbunyi Haddatsana Abu Taubah Rabi' bin Nafi akhbarana Abu Ishaq ya'ni al-Fazari an Hamidin 'anil Hasani an Jabir bin Abdullah qala kunna nusalli tatawwu'an nad'u qiyaman wa qu'udan wa nusabbihu ruku'an wa sujudan. Hadis ini dinisbatkan sebagai ucapan sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, namun riwayatnya lemah meski semua perawinya thiqah. Namun sanadnya terputus antara Hasan dengan Jabir karena Al-Hasan atau Al-Basri tidak pernah bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Ali bin Al-Madini, salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari, menyatakan bahwasanya Al-Hasan tidak pernah mendengar riwayat apapun dari Jabir bin Abdullah. Selain itu, Al-Hasan Al-Basri adalah seorang perawi yang mudallis. Periwayatannya darinya lemah dalam riwayatan mu'an'an seperti hadis tersebut. Hadis ini secara makna juga lemah karena bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang sahih bahwa pada kondisi berdiri dalam sholat setidaknya harus membaca Al-Fatihah di dalamnya, tidak bisa digantikan dengan sekedar doa. Adapun hadis makbul dari segi kualitas dan rutbah terbagi menjadi dua. Yang pertama sahih, yang kedua hasan. Pengertian hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang adil, sempurna kelobitannya, bersambung sanadnya dan tidak berilat. Adapun syarat-syaratnya, perawiannya adil, logik, bersambung sanadnya, tidak ilat dan tidak. Contoh hadis sahih ialah ma akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi qala akhbarana Qutaibatu an Malik an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Artinya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata, telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Muhammad Ibnu Jubair, Ibnu Mut'im, dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur pada waktu sholat maghrib. Hadis di atas dapat dinyatakan sebagai hadis sahih. Mengapa demikian? Karena telah memenuhi 5 syarat yang sudah saya sebutkan sebelumnya.
Yang pertama, syarat hadis tersebut bersambung. Dalam hal ini, masing-masing perawinya mendengar langsung dari gurunya. Bukhari mendengar langsung dari gurunya, yaitu dari Abdullah ibnu Yusuf. Abdullah mendengar dari Malik. Malik mendengar dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab dari Muhammad ibnu Jubair. Muhammad ibnu Jubair menerima langsung dari ayahnya Jubair ibnu Mut'im. Dari Jubair mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin kedua, pada perawi hadis tersebut adalah adil dan dobit. Hal tersebut telah diteliti oleh para ulama jarah dan ulama ta'dil, yakni Abdullah bin Yusuf adalah seorang yang thiqah dan mutqin. Yang kedua, Malik ibnu Anas adalah imam hafiz. Ketiga, Ibnu Syihab adalah seorang faqih, hafiz, muttaq ala jalalatih dan itqanihi. Yang keempat, Muhammad ibnu Jubair adalah thiqah. Yang kelima, Jubair ibnu Mut'im adalah sahabat dan para ahli hadis telah bersepakat menyatakan keadilan para sahabatnya. Poin ketiga, tidak syad karena tidak dijumpai hadis lain yang lebih kuat yang berlawanan dengannya. Poin yang keempat, tidak terdapat pada ilatnya. Sehingga hadis tersebut tergolong dengan hadis sahih. Adapun hadis sahih terbagi menjadi dua. Pertama, sahih li ghairihi dan sahih li dzatihi. Adapun makna dari hadis sahih li dzatihi yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadis maqbul secara sempurna, yaitu syarat-syarat yang 5 sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Sedangkan hadis sahih li ghairihi yaitu hadis di bawah tingkatan sahih yang menjadi hadis sahih karena diperkuat oleh hadis-hadis lain. Sekiranya hadis yang memperkuat itu tidak ada, maka hadis tersebut hanya berada pada tingkatan hadis hasan. Hadis sahih li ghairihi hakikatnya adalah hadis hasan li dzatihi, yaitu hadis hasan karena dirinya sendiri. Contoh dari hadis sahih li dzatihi adalah hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanu thalatha fala yatanajasnani duna thalath. Rawahul Bukhari. Hadis di atas diterima oleh Bukhari dari Abdullah bin Yusuf, menerima dari Malik, Malik menerima dari Nafi', Nafi' menerimanya dari Abdullah, dan Abdullah itulah sahabat Nabi yang mendengar Nabi SAW bersabda seperti tercantum di atas. Semua nama-nama tersebut mulai dari Bukhari sampai Abdullah adalah rawi-rawi yang adil, dobit, dan benar-benar bersambung, tidak ada cacat baik pada sanad maupun pada matanya. Dengan demikian, hadis di atas termasuk hadis sahih li dzatihi. Hadis di bawah ini merupakan contoh hadis hasan li dzatihi yang naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi. Artinya, andaikan tidak memberatkan pada umatku, niscaya akan kuperingatkan bersiwak pada setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Hadis hasan adalah hadis yang bagus dan baik. Hadis hasan yang mana sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir diceritakan oleh orang-orang yang adil, kurang dobitnya serta tidak ada syad dan ilat yang berat. Dengan demikian, hadis hasan ialah hadis yang telah memenuhi 5 syarat hadis sahih. Persyaratan hadis sahih sebagaimana disebutkan terdahulu, hanya saja bedanya pada hadis sahih daya ingatan perawinya sempurna, sedangkan pada hadis hasan daya ingatannya kurang sempurna atau sebagiannya kedobitannya lebih rendah dibandingkan kedobitan perawi hadis sahih. Adapun syarat hadis hasan adalah perawinya harus adil, dobit, tingkatan kedobitannya di bawah hadis sahih, bersambung sanadnya, tidak ilat, dan tidak syad. Klasifikasi hadis hasan pun terbagi menjadi 2 macam, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang terwujud karena dirinya sendiri,
yakni karena matan dan para perawinya memenuhi syarat-syarat hadis sahih kecuali keadaan rawi yang kurang dobitnya. Sedangkan hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang pada asalnya tidak hasan, kemudian meningkat mencapai derajat hasan karena ada hadis lain yang mendukungnya. Hadis yang dalam sanadnya terdapat ada orang yang tidak dikenal atau tidak dapat dipastikan keahliannya, tetapi ia bukan seorang yang sangat lalai, terlalu banyak pelupa, dan tidak pula tertuduh pendusta, serta tidak memiliki sifat-sifat yang menyebabkan ia fasik. Contoh hadis hasan li dzatihi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Al-Hasan bin Urfa Al-Maharibi, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abi Hurairah, bahwa Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalika." Artinya, usia umatku sekitar 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi demikian itu. Adapun para perawi hadis di atas sikoh semua, kecuali Muhammad bin Ibnu Amr, dia adalah soduk atau sangat benar. Oleh para ulama hadis, nilai ta'dil soduk tidak mencapai dobit tam, sekalipun telah mencapai keadilan kedobitannya kurang sedikit jika dibandingkan dengan kedobitan hadis sahih, seperti thiqatun atau terpercaya dan sesamanya. Contoh hadis hasan li ghairihi, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Al-Hakam bin Abdul Malik, dari Qatadah dari Sa'id bin Ali Musayyab dari Aisyah, Nabi bersabda, "La'anallahu al-aqraba ma tada'ul musalli wa ghairul musalli qatuluha fi hilli wal harami." Yang mana artinya, Allah melaknat kalajengking, janganlah engkau membiarkannya baik dalam keadaan sholat atau yang lainnya, maka bunuhlah ia di tanah halal atau di tanah haram. Hadis di atas do'if, karena Al-Hakam bin Abdul Malik seorang do'if. Tetapi dalam sanad lain riwayat Ibnu Huzaimah terdapat sanad lain yang berbeda perawi di kalangan tabi'in mutabi' melalui Syu'bah dari Qatadah, maka ia naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Pada dasarnya, hadis hasan li ghairihi berasal dari hadis-hadis dhaif yang didukung oleh hadis lain. Adapun tentang kehujahan hadis sahih adalah para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan untuk menetapkan syariat Islam. Namun, ada pula mereka yang berbeda pendapat apabila dijadikan hujah untuk menetapkan soal-soal akidah. Begitu pula kehujahan hadis hasan, bahwa menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu kepastian hukum yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitas masing-masing. Hampir semua ulama usul dan muhaddisin menerima hadis sahih dan hadis hasan untuk dijadikan hujah dan dasar pengamalan. Kendati pun hadis hasan tidak sederajat dengan hadis sahih, tetapi kekurangan kedobitannya tidak berarti menyebabkan keluar dari predikat ahliyah al-a'da. Di samping itu, sifat-sifat hadis sahih tidak jauh berbeda dengan hadis hasan, hanya dibedakan pada tingkatannya bahwa hadis hasan lebih rendah. Semoga bermanfaat video presentasi saya kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.